Kemudian wala yatakhatta riqaban nas. Ini asumsinya juga adalah para santri atau pelajar yang datang duluan tuh duduk di lantai asumsinya ya. Maka yang datang belakangan la yatakhatta riqaban nas, jangan melangkai leher banyak orang. Jangan melangkai leher banyak orang. Bal yajlisu, sebaliknya seorang santri hendaklah duduk, ya bal yajlisu ya haitsu yantahi bil majlisu, di mana majlis itu berakhir, di mana atau lebih tepatnya di mana barisan majlis itu berakhir. Ini juga begitu, asumsinya umpamanya masjid itu kan di posisi kiblatnya ada mihrabnya. Bayangkan gitu ya. Masjid di arah kiblatnya itu ada mihrabnya. Nah, syekhnya itu asumsinya mengajar di mihrab itu. Maka yang datang duluan pasti berada di barisan pertama. Ya. Kemudian setelah barisan pertama penuh, barisan kedua penuh, barisan ketiga, dan seterusnya. Nah, maksud dari yajlis haitsu yantahi bil majlis adalah ya jangan yang datang belakangan melangkai leher orang-orang berada di barisan depannya. Apapun dan siapapun, apapun status sosial politik dia dan siapapun dia adanya, dia duduk di posisi barisan yang tersedia paling akhir. Paling akhir. Ini asumsinya duduk begitu ya. Itulah istilah yajlis haitsu yantahi bil majlis. Nah, kalau sekarang yajlis haitsu yantahi bil majlis itu maknanya adalah ya silakan duduk di kursi atau di tempat duduk yang masih tersedia. Nah, ini kalimat ini sering saya pakai ini ya. Biasanya untuk menegur santri atau pelajar atau thalibah atau mahasiswa ya yang datang belakangan, lalu dia mengucapkan salam, lalu saya ingatkan untuk majelis-majelis saya yang datang terlambat tidak usah duduk, tidak usah salam, lalu yajlis haitsu yantahi bil majlis itu maknanya kalau konteks sekarang adalah ya silakan duduk di kursi yang masih tersedia. Kalau zaman dulu karena duduk semua berbaris, ya duduk paling belakangan. Begitu. Yajlis haitsu yantahi bihil majlisu. Illa kecuali an ya'dzana lahu syaikhu fit taqaddumi, kecuali syekhnya memberi izin kepadanya untuk maju. Jadi saya lihat, oh dia bertahan, maju sini langsung. Nah, umpamanya ya kalau maju itu maju, udah maju ya. Oke ya. Jadi karena sudah diizinkan oleh syekh. Oke, karena majelisnya siapa? Majelisnya syekh. Dalam tanda kutip, mohon maaf, yang berkuasa ya syekh itu yang berkuasa ya. Yang berkuasa syekh itu. Au ya lama, atau si santri mengetahui min halihim dari keadaan hadirin itsara dzalika bahwa mereka isar atau mendahulukan ya kepentingan yang datang belakangan itu. Jadi ya kadang-kadang kan begitu ya. Nah, kita melihat keadaan orang datang tuh, wah kayaknya dia tuh silakan aja langsung maju ke depan syekh ya. Oke. Ya, saya beberapa kali ada pengalaman begitu juga dulu ya. Jadi, tapi konteksnya bukan majelis ilmu, lebaran nih, silaturahim ke seorang kiai di hari Idul Fitri gitu ya. Saya datang belakangan, di tempat situ sudah banyak tamu ya kan. Nah, begitu Pak Kiai lihat saya langsung sini masuk ke depan, langsung maju depan ya. Padahal yang ngantri banyak ya, bukan karena saya istimewa dalam arti melebihi yang hadirin, bukan, karena Pak Kiai itu sudah lama tidak ketemu saya ya, ya, sehingga pas saya muncul langsung sini langsung disuruh duduk di samping Pak Kiai. Itu kan syekhnya, majelis itu majelis dia. Oke, ini ada lagi adalah wala yuqimu
Dan seorang santri jangan meminta berdiri, ahadan, seorang pun jangan meminta berdiri ahadan seorang pun, ya, min maudhihi, dari tempat duduknya, ya. Jadi seorang santri datang belakangan, nah, di situ, di tempat itu sudah diduduki oleh seseorang, ya, di kursi sudah ada yang menempati, ya, janganlah dia meminta yang sudah menduduki itu untuk bangun berdiri, untuk dia tempati, jangan, tidak boleh. Itu adabnya nggak begitu. Nanti kita bacakan hadisnya, ya, kalau di bawah ada. Nah, fa'in atharahu, lalu jika pemilik tempat itu, isar, ya, isar mengutamakan diri santri yang datang belakangan itu, ya, ghairuhu, selain santri itu isar kepadanya. Kalau ada yang isar, udah nggak apa-apa, sini, kamu sini aja, saya mau pindah, gitu, ya. Artinya begitu, dia isar lam yakbal, maka adalah santri itu jangan menerima isarnya orang itu, jangan, ya? Jangan menerima isarnya orang itu. Loh, kok begitu, ya? Kalau Imam Nawawi, iqtidaan, karena dalam rangka kita berqudwah, Ibnu Umar, kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya. Illa, kecuali an yakuna fi taqaddumihi, kecuali majunya santri itu terdapat kemaslahatan lil hadirin, bagi yang sudah hadir duluan, au amarahu syekhu, atau syekh memerintahkan kepada santri itu bidzalika, untuk maju. Oke. Ya, kecuali, ya, kita baca hadisnya, ya, di bawah, ya. Ini akhrajat Tirmizi, ya. Akhrajat Tirmizi, Al-Imam At-Tirmizi mengeluarkan riwayat hadis nomor 2750, juga wa Ahmadu, dan juga Imam Ahmad dalam Musnad juz 2 halaman 89, wa ghairuhuma, dan selain Tirmizi dan Ahmad, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, la yukim, janganlah meminta bangun atau meminta berdiri, ahadukum, salah seorang di antara kamu, meminta temannya, min majlisihi, bangun atau berdiri di tempat duduknya, summa yajlisu, kemudian dia menempati duduk, fihi, di tempat akhahu tadi, fihi, di tempat majlis akhahu tadi. Tidak boleh itu begitu. Itu adab dan ajaran Rasulullah SAW, ya. Jangan begitu, nggak boleh. Apapun status sosial politik kita dan siapapun adanya kita, jangan begitu. Qala Salim maula Ibnu Umar, salah seorang perawi setelah Ibnu Umar, yaitu Salim maula Ibnu Umar, berkata radhiyallahu anhu, ya, fakana rajulu, maka terjadilah seseorang yang yakumu, orang itu dengan sukarela berdiri, Ibnu Umar, demi memberi tempat pada Ibnu Umar, ya. Lalu sikapnya Ibnu Umar gimana? Fala yajlisu, lalu Ibnu Umar tidak mau duduk fihi, di tempat orang itu. Inilah adabnya Ibnu Umar. Ibnu Umar itu sahabat Nabi, bisa jadi yang mempersilahkan untuk duduk pada Ibnu Umar itu adalah tabi'in. Jadi kan kelas agama dari berbagai aspek, jelas tabi'in kalah, gitu, ya. Tapi walaupun begitu, Ibnu Umar ingin ajari kita, ya, orang memberikan tempat dengan sukarela, jangan kita terima. Oke, ya.
dan kita terima. Ini adab. Bukan kewajiban, adab ya, tapi ada kecuali tadi, kecuali ilan yakuna fi taqaddumi maslahatul hadirin au amarahu syekhu bidzalika. Oke ya. Semoga udah clear ya. Saya pernah ada pengalaman. Kenapa saya menyertakan diri saya ini? Ya karena yang saya tahu gitu, bukan bermaksud menonjol-nonjolkan atau nunjuk-nunjukin ya. Loh, kenapa ini? Oke ya, karena saya tahu saja, jadi bukan bermaksud nonjol-nonjolin ya. Suatu kali dulu ya, waktu saya masih ngontrak dulu ya, itu ada orang sudah punya kontrakan gitu, terus mungkin kasihan dengan saya, dia mempersilahkan saya menempati kontrakan dia, dan dia yang mau pindah gitu, dan mau pindah, yang mencari kontrakan lain. Ya waktu itu saya tolak dengan berbagai alasan. Kenapa saya tolak? Saya ingat cerita tentang Ibnu Umar ini ya, cerita Ibnu Umar udah ya, begitu ya. Walaupun konteksnya itu bukan majlis tapi waktu itu kontrakan. Nah orang itu sungguh-sungguh isar, tapi ya khawatirnya gitu ya, khawatirnya isarnya itu isar terpaksa dalam kutip atau nggak enak hati dan semacamnya lah gitu ya. Konteksnya begitu ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Wala yajlisu, di antara adab santri lagi adalah wala yajlisu, dan janganlah seorang santri, siswa atau pelajar itu duduk wastol halqoti. Wastol halqoti, di tengah-tengah halakoh. Istilah halakoh itu populernya kita halakoh. Jadi kalau ada forum majelis itu berbentuk halakoh atau lingkaran, jangan duduk di tengahnya, jangan duduk di tengahnya. Oke ya. Oke. Illa li daruratin, kecuali karena ya emergensi, ya. Darurat. Itu kan darurat. Nah, ini ada penjelasan tentang kata-kata halqah itu ya. Tentang kata-kata halqah. Lanjut, wala yajlisu. Di antara adabnya lagi juga wala yajlisu, dan janganlah seorang santri ya tentu yang datang belakangan, dan asumsinya duduk di lantai, ya. Wala yajlisu, dan janganlah seorang santri yang datang belakangan, duduk, yajlisu duduk ya. Baina sahibaini, di antara dua santri lainnya yang bersahabat, ya. Jadi ada dua orang santri duduk bersahabat ya, nyela di antara keduanya di tengah-tengah. Waduh, ini gawat ini begini ya, nyela di tengah-tengahnya. Jadi disingkirin kanan kirinya, dia duduk nyela di tengah. Jangan, nggak boleh itu. Wala jisu baina sahibaini illa biiznihima, kecuali dengan izin keduanya. Jadi kalau datang belakangan, dua orang duduk udah berdampingan itu, ya nanya, saya boleh duduk di sini gitu kan. Nah kalau diizinkan duduk di antara keduanya ya silakan ya. Oke, lah kita nggak tahu Ustaz itu bersahabat atau tidak, ya sebaiknya jangan. Orang kalau sudah duduk di berdampingan artinya sudah nyaman dua orang itu. Dua orang itu sudah nyaman, jangan kita pisahkan kenyamanannya dengan kehadiran kita di tengah-tengah di antara keduanya. Itu tidak beradab namanya, tidak beradab itu ya. Tidak beradab. Nah, terus sekarang kasusnya fa'in fasaha, jika dua orang itu mempersilahkan lahu kepada santri yang datang belakangnya, maka kok ada silahkan duduk. Kalau keduanya mempersilahkan sini ya. Keduanya ingat ya, bukan salah satu dari keduanya. Kalau keduanya mempersilahkan, ya silahkan duduk. Tapi ada tapinya, ada tambahan adabnya. Wa dhamma nafsahu, dan dia waktu duduk ya, dhamma merangkul atau menghimpun dirinya. Jadi ya misalnya duduk di tengah ya kita rangkul lah kanan kiri, bahwa kedatangan saya ini bukan bermaksud memisahkan, dua orang yang telah duduk di situ sebelumnya ya. Ini kadang-kadang kita ada ceramah umum di masjid atau ada tauji atau ada apalah acara bareng-bareng, duduk
di masjid atau di musola atau tempat acara itu ya jangan nyela duduk di antara dua orang ya. Jangan nyela duduk di antara dua orang. Oke ya. Kita lanjut insyaallah. Qala Imam Nawawi faslun, pasal baru. Wayang bagi dan sepatutnya atau selayaknya aidon juga an yata'addaba seorang santri menerapkan adab ma'a rifqatihi atau rufqatihi bersama teman-teman santri atau pelajar lainnya wahadiri majlis syekhi dan bersama hadirin yang ada di majlis syekh. Kata rufqah bisa rifqah ya. Kenapa? Fa inna dzalika, sebab beradab dengan teman dan hadirin itu ta'addubun, termasuk beradab ma'asyikhi ya, termasuk beradab ma'asyikhi dengan syekhnya. Wasyanatun, dan menjaga limajlisihi, majlis syekhnya ya. Jadi jangan usil ya. Nah ini santri-santri kecil ini kadang-kadang ya, anak-anak terutama ini ya, aduh iseng banget anak-anak ini ya. Jangankan lagi ngaji di depan guru, lagi sholat aja ya. Saya sering menyaksikan itu santri-santri usia SD yang sudah pada mondok itu, lalu melihat perilaku mereka ya tertawa kadang-kadang, tertawa sendiri gitu ya. Jadi namanya anak-anak apa saja tuh mainan ya. Sholat pun main, mengaji tuh main ya kan, apa saja main ya. Oke. Nah tapi kan kalau main-main gitu di depan guru atau syekh ya, akhirnya kan tidak menghormati syekh. Walaupun dia bercanda dengan temannya kan mengganggu syekhnya juga. Nah gitu ya. Oke. Jadi sebisa mungkin anak-anak ya diajari untuk beradab seperti itu ya. Istilah di sini adalah sianatan li majlis syekh ya. Sianatan li majlis syekh, demi menjaga martabat majelisnya syekh. Oke teman-temannya. Kemudian wayaqauda, dan seorang santri duduk baina yadayi syekhi, di hadapan seorang syekh, qidatal muta'allimin, dengan cara duduk santri ya. Ya bagaimana cara duduk santri itu ya, tidak membusungkan dada gitu ya, pandangannya dongak ke atas gitu. Apapun status sosial dia dan siapapun dia adanya ya, di depan syekh itu ya menunduk gitu, merendah gitu ya. La qidatal muallimin, bukan cara duduk guru juga, ya. Oke, ini adab. Wala yarfa'a, dan hendaklah seorang santri tidak meninggikan atau mengeraskan sautahu, suaranya, raf'an dengan suara tinggi atau suara keras, baligon yang sangat min ghairi hajatin, tanpa ada keperluan kepadanya ya. Oke. Kemudian adabnya lagi walayat haka, dan tidak tertawa ya. Ya kalau terpaksa ada sesuatu yang mentertawakan itu ya tidak dilepas gitu, tertawanya tidak dilepas ya. Jadi volume tertawanya itu diatur lah. Walayuk tiro, dan seorang santri tidak banyak al-kalama berbicara, min ghairi hajatin, tanpa ada keperluan. Adabnya lagi walayak basa, dan tidak main-main biadi dengan tangannya. Ya apakah main korek-korek kuku ya kan, atau korek-korek telinga, apalagi korek-korek hidung ya. Main-main kuku tangan saja sebaiknya dihindari. Walaya tafida, dan tidak walawiriha, dan selain dan juga jangan main-main dengan selain tangan. Walaya tafida, dan jangan noleh
noleh-noleh yaminan ke arah kanan wala shimran dan juga ke arah kiri min ghairi hajatin tanpa ada keperluan. Bal yakunu sebaliknya seorang santri hendaklah mutawajjihan menghadap ngadep gitu ya lisaiki kepada syekh musghian ya. Musghian pasang pendengaran baik-baik ila kalamihi untuk fokus mendengarkan kalimat-kalimat syekh, untuk fokus mendengarkan kalimat-kalimat syekh ya. Oke, sementara pengajian tibian ini sampai sini dulu ya. Sambil kita cerna-cerna, sambil kita internalisasi, kita hayati, lalu berusaha untuk menjadikan poin-poin tadi sebagai bahan tarbiyah diri kita ya, sebagai bahan tarbiyah diri kita ya, kalau bahasa tasawufnya sebagai bahan riyadhah diri kita ya. Kita latih secara perlahan dikit demi dikit ya, tadi dalam rangka adab ilmu, apalagi kitab kita ini adalah adab hamalatul Quran, kepada urusan-urusan berkaitan dengan Quran. Kita cukupkan sampai sini dulu. Kita tutup dengan doa penutup majelis suratul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.